Bismillahirrahmanirrahim. Tajribatun najihah. Pengalaman atau uji coba yang sukses, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, semoga Allah memberikan keselamatan kepadanya. Wa nasilu ila rubu'il akhiri ilminal juz'il awal. Dan kita sudah sampai pada seperempat akhir dari juz pertama dari surat Al-Baqarah. Walladhi yatahaddatsu an tajribati Ibrahim, yang membicarakan tentang masalah pengalaman atau uji coba yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahiyat tajribatun najihatun, yang itu merupakan pengalaman atau uji coba yang sukses. Ja'at fi nihayatihi al-jaza, yang datang akhirnya balasan, yaitu alan najahi fi imtihanil istikhlaf, ya, dari kesuksesannya pada ujian al-istikhlaf sebagai khalifah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dan diuji dengan sekian banyak ujian dan sukses. Wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun, dan ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan kalimatin, beberapa kalimat, fa'atammahun, lalu Allah menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama, dan Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwa aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin. Walahid, perhatikan, anna sayyidana Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lam yanjah fil intahi najahan adiyan, tidak hanya sukses dalam uji coba sebagai khalifah di muka bumi dengan kesuksesan yang biasa, bal atammahun, tetapi Allah menyempurnakan uji cobanya, aiqoma bihinna khaira qiyamin. Artinya Nabi Ibrahim itu betul-betul sukses dengan berbagai macam cobaan, khaira qiyamin, dengan betul-betul menghadapinya. Falamma, maka setelah atamma hadil ibtilaat, Allah menyempurnakan segala uji coba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya ar-ramyu finnar, dilempar ke api, al-hijratu, hijrah dari Kan'an ke Mesir, ke Babilonia, hijrah berkali-kali dengan beragam cobaan yang luar biasa. Wa tarkul walad fis sahra, ini ujian juga yang ketiga, yaitu meninggalkan anak bininya di padang pasir yang panas, yang tidak ada penghuninya, yang sekarang bernama Mekkatul Mukarramah itu. Terus apalagi ujiannya? Yang keempat, ujiannya itu besar-besar sekali, ini ujiannya Nabi Ibrahim. Dabhu al-walad, yaitu menyembelih anak terkasihnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ini ujian-ujian yang mega apa ini ya, luar biasa ini. Akhbarahullahu annahu sayaj'aluhu linnasi, baru kemudian setelah Nabi Ibrahim itu sukses melewati sekian banyak ujian yang luar biasa besar itu, Allah mengatakan kepada beliau bahwa Allah akan menjadikannya sebagai imam, pemimpin bagi umat manusia. Al-istikhlaf. Kenapa? Li'annahu qad ata'allaha ta'ala, karena sungguhnya Nabi Ibrahim itu sudah bertaat, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim itu kemudian berdoa kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati, qala, jadi yang dijadikan imam tidak hanya Nabi Ibrahim, tetapi wa min dzurriyyati, juga sebagian juga dari keturunanku, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah ya Allah juga mereka itu sebagai imam, pemimpin dari umat manusia. Qala, Allah menjawab, la yanalu, tidak mendapatkan ahdiz zalimin, janjiku az-zalimin, keturunanmu yang zalim. Jadi yang mau dijadikan pemimpin dari keturunan Nabi Ibrahim itu adalah keturunan yang soleh. Kalau yang zalim sekalipun itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap kata Allah tidak akan dijadikan sebagai pemimpin manusia.
Faqauluhu la yanalu ahdiz zalimin, maka firman Allah la yanalu ahdiz zalimin itu darsun hamun, ini pelajaran penting lana bagi kita, bi anna Allah taala la yuhabi ahadan hatta ummata Muhammadin. Allah itu tidak pilih kasih kepada siapapun sampai kendati pun itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Wal istikhlafu makrurun bit ta'ah la bin nasab. Kepemimpinan itu, ya, kekhalifahan itu berkaitan dengan ketaatan, bukan pada nasab atau keturunan. Keturunan Nabi sekalipun kalau tidak taat kepada Allah, maka tidak akan dijadikan sebagai pemimpin. Keturunan bukan dari Nabi, kalau dia taat, maka dia akan dijadikan sebagai pemimpin. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal ma'na yad'u sayyiduna Ibrahim ayastakhlifa wahidan min dzurriyyatihi. Karena itulah maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendoakan agar wahidan min dzurriyyatihi, salah satu dari keturunan itu dijadikan sebagai khalifah. Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah utuslah dari keturunanku itu rasulan, satu utusan, satu rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mufidi huna, yang dapat kita ambil faidah dari ini, mulahadatu bidayatil qisas salas. Mulahadatu, ya, pandangan atau analisis tentang bidayah, permulaan kisah-kisah tiga ini, ya, ada tiga kisah yang sudah kita bahas sebelumnya itu, yaitu kisah Nabi Adam, kisah Bani Israel, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Fakulluha, maka semua kisah yang tiga itu bada'at bi ayatin, itu dimulai dengan ayat-ayat tubayinu majjalal istikhlaf, yang menjelaskan tentang sisi-sisi dari kepemimpinan. Wa kulluha istamalat ala ikhtibaratin fi ta'atillah. Semua urusan otoritas kepemimpinan itu diberikan oleh Allah berkaitan dengan sejauh mana orang itu taat kepada Allah, dan ketaatan itu merupakan ikhtibarat, ujian. Taat apa enggak kira-kira? Orang ini taat apa enggak? Kalau taat layak jadi pemimpin, kalau enggak taat enggak jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah atau tidak, bukan yang lain. Contoh, kisah Nabi Adam, awal ayatin fil kisah. Awal ayat yang mengisahkan tentang kisah itu membahas tentang ini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa saya akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, satu pemimpin, satu khalifah. Apa ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam agar itu dianggap layak sebagai khalifah? Apa? Ikhtibaru Adam fi mas'alati adamil akli minasyajarah. Diuji Nabi Adam agar tidak makan dari pohon itu, yang kita kenal dengan pohon khuldi itu, ya. Itu ujian Nabi Adam, mampu tidak Nabi Adam. Yang kedua, kisah Bani Israel. Awalu ayatin fil kisah, ya. Ayat yang pertama di dalam kisah itu, ya Bani Israil lazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat yang saya berikan kepada kalian, dan saya telah mengutamakan kalian di atas muka bumi ini. Apa ikhtibar, ujian yang diberikan kepada Bani Israel? Al-ikhtibaru fi tamfidi amrillahi al-mukhtalifah wa syukrin ni'am. Ujiannya adalah melaksanakan beragam perintah Allah dan mensyukur nikmat Allah. Mampu tidak kira-kira Bani Israel itu bersyukur atas nikmat Allah dan mematuhi sekian banyak perintah Allah? Ternyata kan gagal, fasyid. Terakhir, kisah Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Awalu ayatin fil kisah, ayat pertama dalam kisah begini bunyinya, inni ja'iluka linnasi
imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin umat-umat manusia. Wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Maka Allah memberikan ujian juga kepada Nabi Ibrahim untuk mengetahui sejauh mana kelayakan Nabi Ibrahim menjadi pemimpin umat manusia. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Tahaddiyul aba, tantangan ayahnya kan pembuat patung. Beda akidah dengan Nabi Ibrahim. Tahaddiyul qaum, pemimpin, bukan pemimpin ya, tantangan dari kaumnya yang dipimpin oleh Raja Namrud. Ar-rajmu finnari, dilempar ke dalam api yang membara. Al-hijratu hijrah, wa tarkul walad wa zaujah bis sahra, meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang panas. Ad-dabhu, dan juga menyembelih anak semata wayangnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah ikhtibar, ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum ia diangkat sebagai seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Jadi tantangan itu sebagai bentuk dari penilaian sejauh mana orang yang diuji atau Nabi Ibrahim itu layak dijadikan sebagai pemimpin manusia. Sekali lagi, kepemimpinan dalam Islam itu makrunun bitta'ah, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, la bin nasab, sama sekali tidak berkaitan dengan keturunan.